Firdaus Oibowo adalah seorang pengacara atau advokat yang membuat se-Indonesia geger. Olehnya itu, di video kali ini saya akan membongkar kedunguan dan kebodohan seorang pengacara yang merasa paling banyak pekerjaannya dan merasa paling kaya sejagat Indonesia ini. Tanpa perlu berlama-lama, saya akan membuktikan satu video di mana kedunguan seorang Firdaus ini dibuktikan dalam video ini. Mari kita buktikan videonya secara bersama-sama. Namun gue nggak pernah mau hidup terhimpit kemiskinan. Akhirnya gue kuliah, gue paksain kuliah sampai detik ini di 2025 gue paksain kuliah. Beberapa kampus ya walaupun ngambilnya online, tapi gue paksain walaupun biayanya mahal. S3 gue ambil lagi, S1 ya kan, gue kuliah lagi S2, gue tumpuk tuh gelar ya, gue ambil terus kuliah semua gue, semampu gue paksain sampai S3 ini tahun ini gue kelar. Wisuda gue akan lanjut lagi S2, gue ngambil S2 Humaneria, M.Hum ya, setelah MH M.Hum lagi. Gue kuliah terus dan gue bertekad seumur hidup gue terus kuliah dan gue jajal pakai ilmu. Biar gue nggak hidup miskin, karena kebodohan dekat dengan kemiskinan, dan kemiskinan sangat dekat dengan kekufuran, sangat dekat dengan keingkaran. Kalau sudah kufur dan ingkar, pasti kita menjadi hasad, dengki, serakah, qanaah dan lain-lain. Serakah, qanaah dan lain-lain. Serakah, qanaah dan lain-lain. Setelah mendengarkan video tadi, maka ada satu kata yang harus di-underline atau digaris bawahi, yaitu kata qanaah. Jadi inti daripada video ini, seorang pengacara yang bernama Firdaus ini ya yang sekolahnya tidak ada habis-habisnya. Habis S2, S3, S2 lagi, S3 lagi, yang menyatakan dalam videonya bahwa akan menuntut ilmu sampai seumur hidup. Sampai di situ tidak ada salahnya. Yang jadi masalah kemudian adalah kata qanaah. Karena Firdaus menyatakan ia sekolah dengan setinggi-tingginya S1, S2, S3, S2 lagi, S3 lagi. Oleh karena ia tidak mau hidup miskin dan tidak mau qanaah. Padahal sifat qanaah itu adalah salah satu sifat yang dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat qanaah itu berarti sifat menerima, serta sifat keridhaan hati yang menerima atas takdir-takdir Allah yang diberikan kepada kita. Maka dari itu, sebagai pembuktian, saya mengajak sahabat INN Indonesia untuk mencari arti kata qanaah dalam Google. Karena biasanya di negeri 62 ini mempercayai yang namanya Mbah Google. Kita tanya Mbah Google sama-sama, apa arti dari kata qanaah yang sesungguhnya? Let's check it out. Jadi ketika kita searching dalam Google arti qanaah, qanaah adalah konsep dalam Islam yang berarti sikap menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah atau apa yang telah Allah berikan kepada kita, tanpa berlebihan dalam ambisi duniawi. Qanaah mencerminkan keridhaan hati terhadap ketentuan Allah dan termasuk salah satu sifat yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Jadi bayangkan kedunguan dari seorang Firdaus ini ingin S1, S2 untuk menghindari sifat yang namanya qanaah. Padahal qanaah ini adalah salah satu sifat yang dianjurkan Allah kepada ciptaannya. Konsepnya bagaimana sih? Jadi karena Firdaus Oibowo ini ingin sekolah yang tiada putus-putusnya, S2, S3, S2, S3, maka saya sarankan kembali saja dulu ke SMP atau ke Madrasah Sanawiyah. Jadi qanaah itu saat kita Madrasah Sanawiyah ataupun SLTP sudah terdapat dalam pelajaran yang namanya akidah akhlak. Di mana dalam pelajaran Sanawiyah kita bahwa orang-orang bertakwa itu salah satunya qanaah. Mengapa? Karena takwa itu dari kata tawadu, qanaah, dan wara. Kemudian kedunguan yang kedua yang dipertontonkan Firdaus ini adalah ketika ia naik di sebuah meja yang ada di dalam ruang persidangan sebagai meja acara. Dalam persidangan itu kan sangat sakral. Dan Firdaus ini adalah salah satu penegak hukum yang ada di dalamnya yang akan menjalankan roda keadilan di dalam hukum itu sendiri. Tetapi ia pun menginjak-injak martabat dan keadilannya sendiri. Yang seharusnya tempat yang sakral dihargai justru diinjak-injak. Dan bukankah pengetahuan dalam seorang manusia yang tertinggi itu adalah etika? Kalau saya baca riwayat daripada agama, Firdaus ini adalah seorang Islam. Dan jika ia adalah seorang Islam yang mukmin, maka ia pasti mengetahui apa tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi ini. Bukankah Rasulullah sendiri mengatakan innama bu'itsu liutammima makariman akhlak? Sesungguhnya, saya diutus di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlakul karim. Jadi ketika seorang pengacara, seorang penegak hukum yang menginjak-injak hukumnya sendiri, yang karena kelakuan brutal moral, tanpa etika dan tanpa logika, maka ini menembus batas kecerdasan di dalam kebodohan.
Maka saya juga sepakat dengan Dr. Gerung, di mana beliau mengatakan bahwa ijazah itu hanyalah tanda bahwa kita pernah sekolah. Yang ketiga, saya sering melihat seorang advokat ataupun pengacara di Indonesia ini yang selalu membangga-banggakan harta kekayaannya. Di mana pengacara yang satu dengan pengacara yang lainnya saling banyak-banyakan harta. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu, aset saya punya gunung kok. Kami punya gunung. Sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompup, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Padahal yang perlu menurut saya seorang pengacara itu harus banyak-banyakan klien yang memang tertindas oleh hukum. Lalu dengan hadirnya pengacara itu, maka hukum berlaku adil seadil-adilnya. Namun biasanya pengacara asli atau ahli hukum yang sebenarnya itu biasanya memang tidak terlalu banyak bicara dan tidak terlalu banyak ngoceh, serta tidak terlalu menampakkan harta kekayaannya. Saya sebutkan misalnya pakar-pakar hukum yang kita kenal yang sederhana tapi kecerdasannya luar biasa. Ya seperti Bapak Prof. Mahfud MD, Prof. Yusril Ihsan Mahendra, Bapak Adnan Buyun Nasution, bahwa mereka adalah pakar hukum yang ahli di bidangnya. Namun Firdaus ini tidak demikian adanya. Bahkan di videonya sendiri ia mengaku bahwa ia banyak profesi. Pengamen bulungan. Saya juga kan lawyer. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki 5. Gue juga kan wartawan. Dan saya juga rocker. Gue punya wartawan. Gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Saya ini ratingnya tinggi. Saya juga public figure. Gue kan musisi. Saya vokalis juga. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Saya tidak mengaku turun Rasulullah, ya belum mengakui, ya tapi udah dicatat di sini. Artinya saya perlu mengakui dari pengakuan saya. Kami dari kesultanan, kan saya cucunya sultan mas. Saya cucu kandungnya sultan. Saya ketua umum LSM KPK, Pak. Saya pengacara Lipo Dabo. Yang membuat masyarakat gelih mendengarnya saat ia mengaku punya sebuah gunung. Dan di dalam gunung itu ada uranium yang bisa menghidupi masyarakat dunia hingga 1000 tahun. Ya, ketika itu memang betul berarti Firdaus ini sudah lebih kaya daripada Raja Namrud, Fir'aun, dan Korun. Karena sekaya-kayanya 3 orang yang terkenal kaya di tempo dahulu itu tidak pernah bisa menghidupi seluruh masyarakat di muka bumi ini dengan 1000 tahun oleh karena kekayaan yang mereka miliki. Dan akhirnya di penghujung cerita Rasman dan Firdaus ini, maka haknya sebagai advokat yang telah disumpah telah resmi dibekukan. I think that's all my video today. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.